351 terobosan. Sun Long tahu bahwa dia hanya selangkah lagi untuk maju ke tengah tahap keempat, tubuh abadi raja. Namun, dia tidak bisa langsung memakan sebatang rumput darah naga untuk maju. Selain dari energi dahsyat di dalam rumput Dragon Blood, yang berbahaya bagi pembudidaya jika dikonsumsi langsung, Sun Long tahu bahwa satu-satunya cara untuk melakukannya tanpa meninggalkan bahaya laten apapun pada tubuhnya, adalah jika ia dapat memurnikan rumput itu menjadi pil penempa Dragon Blood, peringkat 5. Akan tetapi, apa yang paling kurang darinya selama ini, adalah inti binatang dari binatang ajaib tingkat 5. Untungnya, sekarang setelah dia memiliki inti binatang dari 2 keras salju di tangannya, dia akhirnya dapat mencoba memurnikan pil penempa darah naga. Melihat si hitam kecil benar-benar tertidur, Sun Long menduga, naga hitam itu pasti sedang mencerna tangkai rumput darah naga yang telah dikonsumsinya selama ini. Tentu saja, karena hubungan jiwa mereka, Sun Long juga bisa merasakan bahwa kekuatan Little Black telah meningkat selama ini juga. Sambil berdiri, dia terlebih dahulu mengeluarkan inti binatang dari tubuh kedua keras salju itu, sebelum dia duduk kembali di tempat duduknya yang biasa dan mengeluarkan kuali alkimia miliknya. Sambil menutup matanya, Sun Long lalu mengeluarkan selusin ramuan obat pelengkap peringkat 4, dan sebatang rumput Dragon Blood, peringkat 5 dari kebun ramuannya, sebelum ia mulai memanaskan kuali alkimianya. Berkat Little Black dan Little Silver yang memakan rumput Dragon Blood dalam jumlah besar, Sun Long telah membuat persediaan besar tanaman obat ini, jadi dia tidak perlu secara khusus mempercepat pertumbuhan tanaman obat di kebun tanaman obatnya hanya untuk rumput ini. Setelah melemparkan ramuan obat tingkat 4 ke dalam kuali alkimia, 15 menit kemudian, Sun Long akhirnya meletakkan tangkai merah, rumput darah naga, ke dalam, serta inti binatang, keras salju, tingkat 5 awal, sebelum dia menutup kuali itu. Karena kualitas kuali alkimia itu sendiri hanya kelas perak peringkat 2, sangat sulit baginya untuk menampung energi ramuan obat peringkat 5 di dalamnya, serta inti binatang dari keras salju, peringkat 5 yang kuat. Memurnikan pil peringkat 5 dalam keadaan seperti ini sangat membebani indera spiritual Sun Long, yang terus memurnikan saripati obat dari tanaman obat di dalam kuali, sementara dia mencoba melelehkan inti binatang menjadi saripati pada saat yang sama. Butir-butir keringat telah muncul di dahi Sun Long seiring berjalannya waktu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat menghentikan penyempurnaan pil, jika tidak, semua yang telah dia lakukan sejauh ini akan sia-sia. Meskipun kehilangan sebatang rumput Dragon Blood, atau selusin ramuan pelengkap peringkat 4 bukanlah masalah besar, kehilangan inti binatang, keras salju, akan menjadi masalah besar. Lagi pula, selama ini, jumlah inti binatang yang ditemukan Sun Long yang dapat digunakan untuk memurnikan pil penempa darah naga, dapat dihitung dengan satu tangan. Selain dari 2 keras salju, peringkat 5, satu-satunya inti binatang ajaib yang cocok yang pernah ditemukan Sun Long di masa lalu, adalah inti binatang dari cacing raksasa bermata 9 yang berharga, milik Cui Guoliang. Tentu saja, karena si hitam kecil telah menyerap inti binatang itu untuk meningkatkan kekuatannya, Sun Long hanya dapat menggunakan inti binatang dari 2 keras salju peringkat 5 yang tersisa. Waktu terus berlalu, dan segera, 3 jam telah berlalu, saat aroma harum tanaman obat perlahan keluar dari kuali, saat mereka mulai memenuhi ruang berkabut di dalam batu waktu. Pada saat yang sama, si hitam kecil membuka mata birunya, seraya berusaha mencari sumber bau yang menyerbu hidungnya, sebelum matanya tertuju pada Sun Long yang masih duduk bersila di tanah. Sun Long menepuk kepala si hitam kecil saat naga hitam itu telah meletakkannya di samping kuali, sebelum dia membuka tutup kuali. Bau yang lebih menyengat menyerbu indera Sun Long saat dia mengangkat tutup kuali, sebelum tatapannya tertuju pada pemandangan di dalamnya. 6 pil berwarna merah cerah yang diselimuti cahaya hijau pucat tergeletak di dalam kuali, membuat Sun Long merasa lapar saat menatapnya. Walaupun Sun Long menduga bahwa ada kemungkinan untuk memurnikan 8 pil dan bukan 6, ia juga tahu bahwa hal itu mustahil dilakukannya dengan kuali perak tingkat 2. Kondisinya harus sempurna agar bisa memurnikan 8 pil, yang berarti Sun Long harus memiliki setidaknya kuali emas tingkat 1 serta indera spiritual yang cukup kuat. Tentu saja, Sun Long tahu, bahwa sekalipun dia punya uang, kemungkinan besar mustahil menemukan kuali bermutu emas untuk dijual, bahkan di kota kubah surga. Para ahli formasi tingkat emas pasti akan direkrut oleh kekuatan besar seperti
persekutuan alkemis atau perusahaan bursa emas, dan tidak akan melelang karya mereka sendiri secara acak. Dengan cara ini, persekutuan alkemis juga dapat menarik para alkemis berbakat untuk bergabung dalam barisan mereka, sementara para master formasi dapat memastikan keuntungan terbesar bagi diri mereka sendiri. Sambil menatap ke-6 pil penempa Dragon Blood di dalam kuali, Sun Long merasakan gelombang kelelahan menguasainya, karena ia tiba-tiba telah mengeluarkan lebih dari setengah indera spiritualnya selama proses pemurnian pil. Tentu saja, selain dari salah satu pil penenang Dragon Blood yang bermutu tinggi, kelima pil lainnya semuanya merupakan pil peringkat 5 bermutu atas. Karena dia tidak dapat mengonsumsi pil bermutu tinggi tanpa dapat menghindari berurusan dengan racun pil di dalamnya nanti, Sun Long memberikannya kepada si hitam kecil sebelum matanya menatap kelima pil bermutu tinggi di depannya. Sedangkan untuk Little Black sendiri, tubuh naga tidak akan terpengaruh oleh racun pil apapun. Inilah perbedaan antara tubuh para kultivator dan binatang ajaib. Bahkan Sun Long yang berkultivasi dalam tubuh abadi raja tidak dapat sepenuhnya menghindari efek racun pil. Meskipun kemungkinan besar ia bisa mengatasinya nanti dan mengeluarkannya sepenuhnya dari tubuhnya, itu tetap saja proses yang merepotkan. Bahkan tubuh Sun Long yang kuat pun tak sebanding dengan tubuh Raja Binatang Ajaib seperti Little Black dalam hal ini. Melihat si kecil hitam dengan gembira memakan pil penekan darah naga, bermutu tinggi seolah-olah itu adalah sejenis makanan lezat, Sun Long tersenyum sebelum menarik napas dalam-dalam, dan meletakkan pil penekan darah naga bermutu tinggi ke dalam mulutnya. Energi di dalam pil peringkat 5 tingkat atas itu langsung meledak begitu pil itu masuk ke dalam mulut Sun Long, saat saripati obat kental di dalamnya mengalir ke tenggorokan Sun Long sebelum perlahan-lahan meresap ke dalam tubuhnya. Rasa terbakar itu membuat Sun Long kesakitan, seakan-akan tubuhnya akan meledak karena kelebihan energi, membuatnya ingin berteriak untuk menghilangkan rasa sakitnya. Namun, ia tahu ia hanya bisa menggertakkan gigi dan terus menanggung ini. Bagaimanapun, ini satu-satunya cara agar tubuh abadi rajanya bisa maju. Tepat saat Sun Long merasa bahwa ia telah mencapai batasnya dan tubuhnya hendak meledak, tubuh abadi raja beredar dengan sendirinya, dan mulai menyerap energi dari pil penempa darah naga yang ada di dalam tubuh Sun Long. Penghalang yang menahannya di tahap keempat awal, tubuh abadi raja langsung hancur, saat Sun Long merasakan kekuatannya meningkat dengan sangat cepat. Dia dapat merasakan energi yang tak berujung memenuhi tubuhnya, dan hanya dalam hitungan menit, dia telah memasuki bagian tengah tahap keempat dari tubuh abadi raja. Beberapa saat berlalu sebelum Sun Long merasakan sisa energi, pil penempa darah naga di dalam tubuhnya menghilang. Meskipun dia masih duduk bersila, tetapi Sun Long dapat merasakan bahwa tubuhnya sekarang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Jika dulu dia kesulitan bertarung dengan seorang ahli alam roh peringkat 6, Sun Long merasa bahwa dia kemungkinan besar bisa mengalahkannya dalam waktu kurang dari 3 pukulan. Little Black menatap Sun Long dengan kegembiraan di mata birunya yang cerah, sebelum dia berkata dengan suara bersemangat. Guru, selamat atas terobosan Anda. Sun Long dapat merasakan kegembiraan si hitam kecil atas terobosannya, sebelum dia tersenyum dan mengelus kepala naga hitam itu. Karena perasaan mereka saling terhubung, bahkan tanpa si hitam berkata apa-apa, Sun Long masih bisa merasakan emosinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Sun Long mengalihkan pandangannya ke arah 4 pil yang tersisa di dalam kuali alkimianya. Dia tidak memilih untuk langsung menghabiskan sisa pil penempa Dragon Blood, dan sebagai gantinya, dia terlebih dahulu meletakkannya di dalam botol pil, sebelum dia menutup matanya dan membayangkan dirinya meninggalkan ruang berkabut di batu waktu. Meskipun sedikit lebih dari 3 jam telah berlalu di dalam batu waktu, kurang dari 30 menit telah berlalu bagi Liu Mei yang masih berlatih dengan pedang biru 4 musim miliknya. Melihat Sun Long muncul kembali ke dalam gua begitu cepat, ekspresi terkejut muncul di wajah Liu Mei, sebelum senyum mengembang segera menggantikannya. Sun Long tersenyum lembut sambil membelai wajah Liu Mei, merasa jauh lebih percaya diri sekarang karena dia telah maju ke tengah tahap keempat dalam tubuh abadi raja. Bahkan jika dia harus bertarung dengan binatang sihir peringkat puncak 4, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia masih percaya diri untuk melawannya secara seimbang. Merasakan aura yang keluar dari tubuh Sun Long yang paling tidak berada pada level yang sama dengan aura ahli alam roh tingkat 6, senyum Liu Mei merekah bagai bunga teratai.
Liu Mei sudah tahu bahwa Sun Long tengah berkultivasi dalam Qi dan penyempurnaan tubuh. Tanpa ragu sedikit pun, Sun Long terlebih dahulu menyuruh Little Silver kembali ke dalam batu waktu, sebelum dia memegang tangan Liu Mei dan meninggalkan gunung kecil tempat mereka menginap, siap untuk memburu beberapa binatang ajaib peringkat puncak 4. Waktu terus berlalu di dalam wilayah pegunungan, 10.000 binatang, dan dalam sekejap mata, 2 tahun segera berlalu. 352 tahun. 2 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Di sebuah gunung jauh di dalam timur laut dari pegunungan 10.000 binatang, seekor binatang sihir tingkat 5 awal yang menyerupai beruang bumi dengan baju besi di sekitar kepala dan dadanya, tergeletak tak bergerak di depan kaki seorang pria berjubah biru. Pasukan kerangka dan ksatria mayat hidup telah mengepung pemuda itu, tetapi mereka tampaknya telah mengarahkan pedang mereka ke arah beruang besi yang telah roboh ke tanah. Sambil tersenyum, Sun Long memandang melewati kerangka dan para ksatria mayat hidup di sekelilingnya, saat tatapannya tertuju pada hutan di belakangnya. Liu Mei yang berdiri di dahan pohon besar, tidak mengenakan kerudung putih di wajahnya saat dia memperlihatkan senyum mempesona pada Sun Long sebelum dia melayang ke arahnya. Sun Long menatap Liu Mei yang segera mendarat di depannya, sebelum dia berkata sambil tersenyum di wajahnya. Meyer, kendalimu terhadap para ksatria mayat hidup selama pertarungan telah meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir. Liu Mei tersenyum lebih lebar setelah mendengar pujian Sun Long, sebelum dia menganggukkan kepalanya tanpa mengatakan apapun, tetapi perasaan manis telah muncul di hatinya. Dalam beberapa tahun terakhir, hal yang paling banyak ia latih adalah keterampilan berpedang serta pengendaliannya terhadap prajurit kerangka dan ksatria mayat hidup saat bertarung. Awalnya, karena indera spiritualnya lemah, Liu Mei tidak sanggup mengendalikan lebih dari 2 ksatria mayat hidup di saat yang bersamaan, tetapi sekarang, ia dapat dengan mudah mengendalikan 10 di antaranya, beserta sejumlah kerangkanya di saat yang bersamaan. Selama 2 tahun terakhir, Liu Mei juga telah mengonsumsi puluhan ribu pil peningkat semangat, kualitas terbaik, dan telah membunuh ratusan penjahat di kota dosa, serta menyerap ki mereka, sehingga baik kultivasinya maupun indera spiritualnya berada di puncak peringkat 9 alam roh. Para ksatria mayat hidup di sekitar Sun Long juga berada di puncak peringkat 9 alam roh, sedangkan 200 kerangka berada di tengah peringkat 9. Pasukan mengerikan yang terdiri dari 200 kerangka alam roh tingkat menengah 9, meskipun mereka tidak sekuat para kultivator alam roh tingkat menengah 9 pada umumnya, pasti bisa mengulur waktu, bahkan saat bertarung melawan binatang sihir tingkat awal 5. Adapun pemahaman Liu Mei tentang Dao, telah lama mencapai ambang tahap jiwa baru lahir. Satu-satunya hal yang dibutuhkan Liu Mei, adalah percikan inspirasi untuk memulai terobosannya ke tahap Naschen Soul. Lagi pula, tahap jiwa baru lahir disebut juga tahap Nirwana, sedangkan alam roh merupakan alam persiapan sebelum memasuki tahap ini. Sangatlah mustahil untuk bisa menembus dan menjadi ahli tahap Naschen Soul tanpa datangnya inspirasi secara tiba-tiba. Si hitam kecil telah lama memberitahu Sun Long, bahwa Sun Long butuh jiwanya untuk menyatu dengan tubuhnya agar dapat menerobos ke tahap jiwa baru lahir. Adapun Sun Long, selama 2 tahun terakhir, dia telah mengonsumsi batu roh tingkat menengah yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai puncak peringkat 9 alam roh juga. Batu roh yang telah dikonsumsinya, jauh lebih banyak dari apa yang awalnya dia perkirakan. Jika bukan karena toko pilnya di kota dosa, Sun Long harus memikirkan cara lain untuk mengumpulkan batu roh selama 2 tahun ini agar bisa mencapai tahap akhir dan selanjutnya, puncak peringkat 9 alam roh. Berbeda dengan Liu Mei, dia juga meluangkan lebih banyak waktu untuk membawa indera spiritualnya ke puncak absolut peringkat 9 alam roh dengan mengonsumsi pil peningkat roh yang tak terhitung jumlahnya juga. Ini bahkan lebih sulit daripada memajukan kultivasinya sendiri. Hanya dalam waktu yang dihabiskannya dalam penyembuhan terpencil untuk meningkatkan indera spiritualnya ke puncak peringkat 9 alam roh dan menyamakannya dengan tingkat penyembuhannya sendiri, Sun Long telah menghabiskan lebih dari 4 tahun di dalam ruang berkabut di batu waktu. Selama waktu ini, tubuh abadi Raja Sun Long juga telah maju ke puncak tahap keempat. Dengan ki dan kultivasi tubuhnya, masing-masing berada di puncak peringkat 9 alam roh dan puncak tahap keempat, Sun Long yakin bahwa tidak ada kultivator alam roh lain di seluruh benua bintang malam yang mampu bertahan lebih dari 3 pertukaran melawannya. Akan tetapi,
Meningkatkan kesadaran rohaninya sebenarnya bukanlah bagian yang paling memakan waktu. Sebaliknya, faktanya adalah Sun Long telah menghabiskan hampir 10 tahun di dalam ruang berkabut di Batu Waktu untuk memahami Dao Waktu. Baru sehari yang lalu dia berhasil menyelesaikan pemahamannya tentang Dao dan keluar dari Batu Waktu untuk menguji kekuatannya. Lebih dari 2 tahun telah berlalu saat Sun Long dan Liu Mei sedang berburu binatang ajaib di Pegunungan 10.000 Binatang, atau melakukan perjalanan kembali ke kota Dosa untuk mengoperasikan toko pil. Menurut perkiraan Sun Long, ujian bagi Sekte Suci hanya memiliki waktu 2 atau 3 bulan hingga benar-benar dimulai. Saat Sun Long meletakkan mayat binatang ajaib peringkat 5 awal ke dalam Batu Waktu, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari kejauhan, saat Sun Long dan Liu Mei merasakan tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Ekspresi Sun Long dan Liu Mei langsung berubah karena ini jelas bukan gempa bumi biasa. Gemuruh yang mengerikan itu tidak hanya mengguncang seluruh pegunungan 10.000 binatang, tetapi sebaliknya, itu benar-benar memengaruhi seluruh benua bintang malam. Seberkas cahaya raksasa melesat ke langit, yang dapat dilihat oleh setiap orang di seluruh benua dimanapun mereka berada. Ekspresi Sun Long tiba-tiba berubah saat dia melihat arah datangnya seberkas cahaya besar itu. Itu tidak hanya datang dari pusat benua bintang malam, tetapi lebih khusus lagi, dari Villa Raja Naga itu sendiri. 353 kembali ke Villa Raja Naga. Liu Mei tidak butuh waktu lama untuk menyadari masalah ini, saat dia menoleh untuk melihat Sun Long. Sun Long menatap pil cahaya raksasa di kejauhan dengan tatapan serius, sebelum suara Little Black tiba-tiba terdengar di benaknya. Tuan, ada yang mencoba mengambil batu naga itu dari sana. Mata Sun Long menyipit saat mendengar kata-kata Little Black yang tidak mengandung sedikit pun ketidakpastian di dalamnya, sebelum dia mulai memikirkan kemungkinan skenario untuk menyelesaikan situasi ini. Dia tahu bahwa si hitam kecil memiliki koneksi mental dengan batu naga di dalam villa Raja Naga, setelah merasakan auranya sekali, jadi tidak mungkin dia salah paham. Jika ada sesuatu yang menyebabkan batu naga di dalam villa bereaksi, si hitam kecil pasti akan merasakannya dan menyadari bahwa seseorang sedang mencoba mengambil batu naga itu. Pada saat yang sama, selama 2 tahun terakhir, Sun Long telah mendengar rumor di Kota Dosa, bahwa Kepala Aula, Istana Kaisar Iblis, Duan Zhu, telah menuju jauh ke dalam Villa Raja Naga, sendirian sekitar waktu yang sama ketika dia dan Liu Mei meninggalkan kota kubah surga. Sebagai puncak peringkat 9 Raja Dao yang mungkin sama kuatnya, jika tidak lebih kuat dari 5 Raja Dao terkuat di benua bintang malam, Duan Zhu memiliki peluang besar untuk mencapai kedalaman villa, jika seseorang memperhitungkan bahwa dia juga merupakan Kepala Aula, Istana Kaisar Iblis dan kemungkinan besar tidak kekurangan harta karun bersamanya. Hal ini membuat Sun Long merasa bahwa ahli alam Dao King peringkat 9 yang kuat ini, adalah tersangka paling mungkin yang menyebabkan pilar cahaya itu meletus dari Villa Raja Naga. Tentu saja, meski Duan Zhu beridentitas sebagai kepala aula tingkat tinggi di Istana Kaisar Iblis, Sun Long tidak bisa membiarkan batu naga itu jatuh ke tangannya. Dia sudah tahu bahwa batu ini sangat penting bagi Little Black. Selain itu, selama 2 tahun terakhir, Little Black juga telah mencapai pertengahan peringkat 6, sedangkan Little Silver hanya selangkah lagi untuk naik ke level itu juga. Dalam pertarungan langsung, Little Black belum tentu kalah dari Duan Zhu. Bahkan jika si hitam kecil pada akhirnya lebih lemah dari Dao King peringkat puncak 9, Sun Long juga yakin bahwa Duan Zhu tidak akan mampu mengikatnya jika dia ingin pergi. Meskipun Sun Long tidak rela keberadaan naga hitam itu diketahui, dia juga tidak mampu kehilangan sesuatu seperti batu naga. Setelah beberapa saat pertimbangan serius, dia menoleh untuk melihat Liu Mei, dan setelah mengambil napas dalam-dalam dia kemudian berkata dengan nada serius. "Meyer, ayo kita pergi ke Villa Raja Naga." Sun Long tidak bertanya pada Liu Mei apakah dia ingin pergi bersamanya atau tidak. Selama 2 tahun terakhir, dia sudah mengerti bagaimana dia dan Liu Mei memperlakukan satu sama lain. Karena Sun Long tahu bahwa menjelajah ke Villa Raja Naga, itu berbahaya dan berpotensi menjerumuskannya ke dalam bahaya nyawa, Liu Mei kemungkinan besar akan memilih ikut bersamanya daripada menunggu di luar. Selain itu, Sun Long memiliki lebih dari cukup medali penguasa naga, agar dia dan Liu Mei bisa masuk ke dalam. Bahkan tanpa medali Raja Naga, yang diperolehnya dari Cui Guoliang,
Sun Long masih memiliki medali dari dua Raja Dao dari Asosiasi Tentara Bayaran yang telah menyergapnya dan Liu Mei untuk merampok Little Silver. Pada saat yang sama, Sun Long juga teringat pada tetua perempuan berambut merah dari Sekte Bulan Darah yang ingin menjadikan Sun Long sebagai budak pil. Zhong Bia pasti juga membawa medali Raja Naga. Tentu saja, Sun Long tidak memiliki perasaan lembut terhadap tetua berambut merah yang telah menyelamatkannya dengan mengacaukan rencana Sue Zilan saat itu. Sebaliknya, dia hanya bertanya-tanya apakah dia masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat setelah penyergapannya di luar kota kubas surga. Kalau bukan karena lelaki tua botak itu, Sue Zilan sama sekali tidak mau membiarkan Zhong Bia menjadikan Sun Long sebagai budak pil, sehingga menimbulkan amarahnya, dan memaksanya mengerahkan segenap tenaganya untuk menggagalkan rencana lelaki tua itu. Sun Long pasti akan berhadapan dengan tiga Raja Dao saat itu. Dengan kekuatan Little Black saat itu, Sun Long tidak yakin mereka akan mampu membunuh mereka semua. Liu Mei menganggukkan kepalanya begitu melihat ekspresi serius Sun Long, sebelum dia melambaikan tangannya, membuat pasukan kerangka dan ksatria mayat hidup di sekelilingnya dan Sun Long menghilang. Pada saat yang sama, Sun Long pertama-tama menutupi dirinya dengan jubah hitam yang sepenuhnya menutupi wajah dan tubuhnya, sebelum ia memberikan jubah yang sama kepada Liu Mei. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia terlebih dahulu memanggil Little Silver dari ruang berkabut di batu waktu, sebelum dia dan Liu Mei duduk di punggungnya. Macan kumbang hitam yang tidak meninggalkan batu waktu selama beberapa bulan terakhir, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, seolah-olah ingin mengintimidasi binatang buas ajaib di sekitarnya dengan kehadirannya, sebelum mengembangkan sayap peraknya yang cemerlang dan melesat ke arah selatan, pegunungan 10.000 binatang, menuju pintu masuk. Sun Long mengernyitkan bibirnya saat mendengar auman gembira Little Silver yang bergema di pegunungan di sekitar mereka. Tetapi karena mereka telah meninggalkan pegunungan 10.000 binatang, dia tidak takut pada Raja Dao tahap akhir yang menemukan lokasi mereka dan mengejar mereka. Meskipun Little Silver belum berhasil mencapai peringkat tengah 6 seperti Little Black, kekuatannya sudah jauh lebih maju selama 2 tahun terakhir setelah menghabiskan banyak batang rumput Dragon Blood. Meskipun tidak dapat mengalahkan Dao King tingkat menengah, apalagi tingkat akhir, kecepatannya sudah pasti mencapai ambang batas Dao King tingkat akhir rata-rata. Macan kumbang hitam terbang menuju pintu masuk pegunungan 10.000 binatang, bagaikan sambaran petir keperakan, mengabaikan sepenuhnya binatang-binatang ajaib yang ketakutan di sekitarnya dalam prosesnya. Hanya dalam beberapa menit, Sun Long dan Liu Mei telah meninggalkan pegunungan 10.000 binatang saat mereka terbang menuju Villa Raja Naga. Pada saat yang sama, di kota kubas surga, setiap Raja Dao dari kekuatan puncak kota itu langsung berdiri saat mereka melihat seberkas cahaya raksasa menembus awan, sebelum mereka bergegas terbang menuju Villa Raja Naga, juga. 354 memasuki villa. Setiap Raja Dao di benua bintang malam, telah dibuat waspada oleh kejadian tak wajar di Villa Raja Naga, dan para kekuatan puncak di kota kubas surga pun tidak terkecuali. Di dalam istana keluarga kerajaan dinasti Seng Tian di bagian utara kota, Raja tua berjubah emas, Seng Jun, telah mengumpulkan sekelompok 16 Raja Dao yang mengikutinya di belakangnya, sebelum ia menuju ke Villa Raja Naga. Seng Jun memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia mengingat, bahwa lebih dari 2 tahun yang lalu, Kepala Aula, Istana Kaisar Iblis, Duan Zhu juga pernah memasuki villa itu sendirian. Meskipun Seng Jun adalah salah satu dari 3 Raja Dao terkuat di seluruh benua, dia tidak pernah berhasil mendapatkan reaksi seperti itu dari Villa Raja Naga, baik sendirian, maupun dengan bantuan dinasti Sentiannya. Mungkinkah dia telah mendapatkan harta karun di dalamnya? Saat pikiran ini terlintas di benak Seng Jun, dia tak dapat menahan diri untuk menambah kecepatannya, saat dia memimpin sekelompok Raja Dao di belakangnya menuju hutan Nether Spirit. Kekuatan puncak kota lainnya tidak terkecuali, Zhao Lan memimpin 9 alkemis kelas emas dari Persekutuan Alkemis, menuju lokasi hutan Nether Spirit juga. Situasi yang sama terjadi di perusahaan Golden Exchange, dan juga kantor pusat Asosiasi Tentara Bayaran. Hanya anggota ras Dark Elf di bagian timur kota yang tampak tidak terganggu sama sekali dengan masalah Villa Raja Naga, karena mereka tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Di kedalaman istana ras Dark Elf, seorang pria muda berkulit gelap, berambut hijau tua,
dan bertelinga lancip mengetuk pintu kayu kecil terlebih dahulu sebelum dengan hati-hati memasuki ruangan tempat dua Raja Dao puncak peringkat 9, Yi Huyan dan Yi Xiaoxi tengah asyik mengobrol santai satu sama lain, dengan senyum menawan di wajah mereka yang mampu memikat perhatian pria manapun. Melihat dua wanita cantik berambut merah di depannya, pemuda itu menelan ludahnya, sebelum dia buru-buru membungkuk dan membalikkan tubuhnya untuk menghadap Yi Xiaoxi saat dia berkata dengan suara bingung. Yang mulia, sesuatu yang penting sedang terjadi di Villa Raja Naga. Raja tua dinasti Sengtian dan kekuatan puncak lainnya telah bangkit dan meninggalkan kota, menuju hutan Nether Spirit. Haruskah kita mengikuti mereka? Meskipun pemuda itu tampak baru berusia 20 tahun, dia sebenarnya adalah Raja Dao tahap awal dari para Dark Elf, dan dialah yang bertanggung jawab memberitahu Yi Xiaoxi tentang masalah penting yang terjadi di kota. Yi Xiaoxi menoleh ke arah pemuda yang kebingungan itu, sebelum senyum memikat terbentuk di bibirnya, saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Tidak perlu. Pemuda itu terkejut dengan jawaban sederhana ini, dan setelah terdiam sejenak untuk merenungkan kata-kata Yi Xiaoxi, matanya tiba-tiba berbinar sebelum dia bertanya dengan suara penuh ketakutan dan kegembiraan. Yang mulia, apakah itu berarti Tuan Duan telah mendapatkan harta karun di dalam villa? Berdasarkan pengetahuan lelaki ini, hanya jika Duan Zhu telah memperoleh harta karun di dalam Villa Raja Naga, Yi Xiaoxi dan Yi Huyan akan berani bersikap begitu santai tanpa perlu khawatir Duan Zhu membutuhkan bantuan dari mereka. Mengangguk kepalanya, Yi Xiaoxi menatap pemuda itu sebelum dia berkata dengan nada tenang yang dipenuhi dengan keyakinan mutlak. Meskipun dia belum mendapatkan semuanya, Tuan Duan seharusnya sudah sangat dekat untuk mendapatkan sisa harta karun di tempat itu. Bahkan jika Seng Jun dan yang lainnya masuk sekarang, aku ragu mereka akan bisa menemukan sisa-sisa harta karun yang ditinggalkan Tuan Duan. Pemuda itu tertegun sejenak, bahkan lupa membungkukkan badan saat mengalihkan pandangannya ke arah berkas cahaya raksasa di kejauhan dengan semangat yang memenuhi matanya. Memang, hanya Lord Duan yang bisa melakukan apa yang Seng Jun dan Raja Dao lainnya gagal lakukan selama ribuan tahun. Saat pikiran ini terlintas di benak pemuda itu, dia buru-buru membungkuk sambil menatap Yi Xiaoxi yang tersenyum dan Yi Huyan yang tanpa ekspresi, sebelum dia meninggalkan ruangan dengan ekspresi bangga di wajahnya. Memang, karena Duan Zhu kemungkinan besar telah memperoleh harta karun di Villa Raja Naga, situasi di kota kubah surga akan berubah total. Pada saat yang sama, Raja Dao dari setiap tempat di seluruh benua bintang malam, menuju ke Villa Raja Naga, dalam jumlah besar. Dengan kecepatan macan kumbang hitam, dibutuhkan waktu kurang dari sehari bagi Sun Long dan Liu Mei untuk tiba hanya beberapa puluh mil jauhnya dari Villa Raja Naga. Namun, bahkan dari kejauhan, Sun Long dapat dengan mudah menyadari bahwa situasi di sekitar villa sudah mulai berubah menjadi kacau. Tampaknya sinar cahaya raksasa itu telah menarik lebih banyak orang daripada yang diperkirakan Sun Long sebelumnya. Baik itu Raja Dao yang terbang sendiri-sendiri, atau mereka yang menunggangi binatang ajaib yang kuat, mereka semua langsung menuju ke arah villa. Dalam perjalanan, Sun Long telah memperhatikan lebih dari 4 kelompok Raja Dao yang terbang di punggung binatang ajaib peringkat 6 yang kuat, dan mereka juga mengalihkan pandangan mereka untuk melihat ke arah Little Silver juga. Akan tetapi, dengan situasi mendesak akibat pancaran cahaya raksasa yang datang dari kedalaman villa, serta fakta bahwa Sun Long telah sepenuhnya menarik kembali auranya dan kemungkinan besar juga merupakan seorang Raja Dao tahap akhir, tak satu pun kelompok ini memilih untuk menyelidikinya guna mengetahui identitas atau kekuatannya. Lagi pula, meskipun jarang terjadi, sangat mungkin bagi seorang Raja Dao untuk membawa keturunannya ke tempat ini. Itulah sebabnya para ahli ini mengabaikan kultivasi Liu Mei yang masih di alam roh sebelum mereka terus terbang maju. Beberapa saat kemudian, bangunan raksasa yang lebih besar dari kota itu sendiri muncul di mata Sun Long dan Liu Mei. Kerumunan besar yang sebelumnya berkemah di tenda-tenda di luar villa kini telah tumbuh lebih besar dari sebelumnya, sementara bahkan beberapa Raja Dao tahap awal, serta para ahli tahap jiwa baru lahir puncak, tersembunyi di tengah-tengah mereka. Pada saat yang sama, Sun Long memperhatikan sekelompok 4 Raja Dao tahap awal dan menengah menuju gerbang raksasa villa, masing-masing dari mereka memegang medali perunggu kecil di tangan mereka. Begitu para Raja Dao mendekati gerbang raksasa, Villa Raja Naga, penghalang emas yang menutupi villa tersebut bereaksi terhadap medali Raja Naga,
di tangan mereka, sehingga cahaya keemasan menutupi tubuh mereka, sebelum gerbang tersebut terbuka sedikit sekali. Gerbang raksasa itu tidak terbuka sepenuhnya, tetapi, bukaan kecil, itu masih cukup bahkan untuk 6 orang berjalan berdampingan dan masuk ke dalam. Saat keempat Raja Dao masuk ke dalam, gerbang villa tertutup, sebelum penghalang cahaya di sekitar villa kembali ke ketenangan sebelumnya. Setelah menunggu beberapa menit agar dia tidak harus bertemu langsung dengan orang-orang yang baru saja masuk, Sun Long menarik napas dalam-dalam, sebelum dia menyuruh Little Silver berjalan maju menuju pintu masuk villa. Raja Macan Tutul bersayap perak, peringkat awal 6 menarik perhatian beberapa Raja Dao di dekatnya, dan juga orang-orang lain di kerumunan, karena jelas ia sedang menuju ke arah gerbang. Ekspresi penuh keraguan sekaligus rasa iri muncul di wajah para ahli alam roh dan tahap jiwa baru lahir, begitu mereka merasakan aura Liu Mei yang berada di puncak alam roh dan tengah duduk di punggung macan kumbang hitam. Tanpa menghiraukan orang-orang di sekitarnya, Sun Long membiarkan Little Silver terus maju, hingga berhenti di depan penghalang emas beberapa meter dari gerbang raksasa villa itu. Bohong jika dikatakan bahwa Sun Long tidak merasakan rasa takut di hatinya saat ia semakin mendekati bangunan seperti kota raksasa di depannya. Lagi pula, ini adalah tempat yang hanya Raja Dao dan ahli tahap jiwa baru lahir puncak yang boleh masuk. Sun Long tidak tahu bahaya apa yang akan mereka hadapi di sana, tetapi di samping rasa takut dan waspada, perasaan gembira juga memenuhi hatinya saat ia berharap dapat mengungkap rahasia tempat ini, yang bahkan menahan Cui Guoliang dan istrinya sebagai tawanan. Sambil melambaikan tangannya, dia mengeluarkan 3 medali perunggu kecil dari batu waktu, dan memberikan salah satunya kepada Liu Mei sebelum dia meletakkan yang lain di punggung Little Silver. Penghalang emas yang menyelimuti Villa Raja Naga mulai beriak saat merasakan 3 medali perunggu, sebelum menyelimuti tubuh Sun Long, Liu Mei, dan Little Silver dengan cahaya keemasan yang terang. Pada saat yang sama, gerbang raksasa itu perlahan terbuka sedikit, memungkinkan Little Silver masuk ke dalam. Saat macan kumbang hitam melangkah melewati gerbang raksasa itu, gerbang itu tertutup lagi dengan suara gedebuk, saat Sun Long akhirnya masuk ke dalam Villa Raja Naga. 355 labirin batu. Saat Little Silver melewati gerbang, cahaya menyilaukan menghalangi pandangan Sun Long, dan baru surut setelah beberapa saat, memperlihatkan pemandangan yang sama sekali baru di mata Sun Long. Sebuah labirin. Sun Long tercengang saat melihat pemandangan membingungkan di depannya. Dinding-dinding batu besar berwarna kehijauan terangkat dari tanah, mencapai seluruh langit-langit ruangan yang tak berujung, membentuk labirin yang sangat besar. Menurut peta Cui Guoliang, lokasi dia dan istrinya sebenarnya dekat dengan timur laut, Villa Raja Naga, tepat setelah aku melewati semacam gurun, tetapi tidak disebutkan sama sekali tentang labirin. Mungkinkah setiap kali gerbang Villa Raja Naga terbuka, setiap kelompok dikirim ke lokasi yang berbeda, atau apakah setiap orang harus melewati labirin ini terlebih dahulu sebelum dapat melanjutkan lebih jauh ke dalam? Berbagai kemungkinan terlintas dalam benak Sun Long saat ia mencoba memahami situasi di depan matanya. Pada saat yang sama, suara Little Black terdengar di benaknya, saat naga hitam itu berkata dengan serius. Guru, indera jiwaku tidak mampu memindai area di sekitar kita. Ada semacam kekuatan yang sepenuhnya membatasi pemindaian jiwa. Meskipun Sun Long tahu bahwa hal ini mungkin terjadi setelah memasuki Villa Raja Naga, karena situasi yang sama terjadi ketika Sun Long dan Liu Mei pertama kali tiba di luar villa 2 tahun yang lalu, dia masih terkejut setelah si hitam kecil memverifikasi ini. Lagi pula, jika kita mengesampingkan kekuatan si hitam kecil, Sun Long yakin bahwa bahkan Duan Zhu dan para Raja Dao puncak peringkat 9 lainnya dari benua bintang malam, kekuatan jiwa mereka mungkin lebih rendah jika dibandingkan dengan naga hitam yang menakutkan itu. Setelah maju ke tengah peringkat 6, indera jiwa Little Black tentu saja setara, jika tidak lebih kuat dari Raja Dao yang terkuat. Namun, bahkan dengan kekuatannya saat ini, si hitam kecil tidak mampu menyalurkan indera jiwanya melampaui tubuh Sun Long. Kalau begitu, para Raja Dao itu kemungkinan besar berada dalam situasi yang sama begitu mereka memasuki villa. Liu Mei melihat ekspresi merenung di wajah Sun Long, sebelum dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Ge, apakah tempat ini agak berbeda dari yang kamu harapkan? Karena Cui Guoliang hanya menyebutkan Villa Raja Naga kepada Sun Long,
dan Liu Mei tidak cukup penasaran dengan tempat ini sebelumnya untuk menanyakan rinciannya pada Sun Long. Dia tidak tahu apakah labirin yang mereka temukan ini sesuatu yang abnormal atau tidak. Namun, berdasarkan reaksi Sun Long, jelaslah bahwa itu tidak biasa. Setelah mendengar pertanyaan Liu Mei, Sun Long menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan, sebelum dia mengeluarkan kulit binatang yang diterimanya dari Cui Guoliang dan membentangkannya di punggung Little Silver yang masih mengamati sekelilingnya. Meskipun peta itu tidak menggambarkan Villa Raja Naga dengan sangat rinci, tetap saja mudah bagi siapapun yang melihatnya untuk mengidentifikasi apakah suatu tempat adalah gurun, hutan, atau danau. Melihat tidak ada labirin atau apapun yang serupa di peta, Sun Long berpikir serius beberapa saat, sebelum dia berkata dengan suara rendah. Tidak peduli apapun, kita tetap harus keluar dari tempat ini terlebih dahulu. Selain itu, ada banyak tempat di peta yang benar-benar kosong, jadi mungkin saja Cui Guoliang membuat peta ini berdasarkan pengalamannya sendiri. Liu Mei mengangguk mengiyakan. Ia sudah tahu bahwa peta di tangan Sun Long adalah peta yang ia peroleh dari Raja Dao yang menciptakan alam Vermilion, dan ia juga tahu bahwa pria itu terjebak di suatu tempat di dalam Villa Raja Naga bersama istrinya. Jika itu adalah peta yang dibuatnya sendiri, maka tentu saja Cui Guoliang tidak akan menjelajahi seluruh villa itu sendirian. Lagi pula, dari luar, villa itu tampak setidaknya sama besarnya dengan kota kubah surga itu sendiri, tetapi berdasarkan peta di tangan Sun Long, kemungkinan besar villa itu bahkan lebih besar lagi. Bahkan Raja Dao tingkat 9 puncak mungkin tidak memeriksa seluruh villa, apalagi Cui Guoliang yang diduga Sun Long sebagai Raja Dao tahap awal atau tahap tengah. Selain itu, jika tebakan pertama Sun Long benar dan titik masuk Villa Raja Naga berubah setiap kali gerbang dibuka, maka ini juga menjelaskan mengapa labirin ini tidak ditandai di peta. Saat ia mencapai salah satu dari dua kemungkinan kesimpulan dalam benaknya, Sun Long pertama-tama mengembalikan peta kulit binatang ke dalam batu waktu, sebelum ia menyuruh Little Silver mulai berjalan maju. Bagaimanapun, hal terpenting yang ada di tangan adalah keluar dari labirin ini. Lagi pula, Sun Long tidak tahu apakah ada bahaya yang mengintai di tempat ini. Berdiam diri di tempat yang sama alih-alih mencari jalan keluar kemungkinan besar malah akan membawa lebih banyak masalah. Dinding kehijauan raksasa di sekeliling Sun Long dan Liu Mei telah sepenuhnya menutupi sekeliling mereka, saat mereka menjulang hingga ke langit-langit ruangan yang tampaknya tak berujung. Bahkan ketika Little Silver melayang di udara, Sun Long tidak dapat memperoleh pandangan burung dari labirin dan menemukan jalan keluar karena semuanya telah sepenuhnya tenggelam oleh dinding kehijauan raksasa, jadi ia hanya dapat memilih untuk terus maju secara membabi buta. Waktu berlalu seperti ini, dan satu-satunya suara di udara sekitar Sun Long dan Liu Mei, adalah suara kepakan sayap perak macan kumbang hitam. Sun Long dan Liu Mei mendapati diri mereka dalam jalan buntu lebih dari sekali, memaksa Sun Long untuk berbalik dan mencoba jalan yang berbeda. 6 jam kemudian, setelah banyak percobaan yang salah dan menemui jalan buntu, Sun Long dan Liu Mei akhirnya melihat cahaya di kejauhan di depan mereka, sementara jalur labirin mulai mengarah ke atas pada saat yang sama. Namun, sebelum Little Silver dapat mencapai sumber cahaya itu, seluruh labirin mulai berguncang, sebelum Sun Long melihat dua golem batu yang tingginya lebih dari 5 meter, 16,4 kaki, masing-masing muncul dari tanah saat mereka menghalangi jalan Little Silver. Aura masing-masing golem berada pada puncak tahap jiwa baru lahir, sementara di tangan mereka memegang pedang dan perisai yang terbuat dari batu. Namun Sun Long tampaknya tidak mau melambat setelah merasakan aura golem tersebut, dan sebaliknya, ia hanya menepuk punggung Little Silver sambil tersenyum, mendesaknya untuk terus maju. Little Silver mengeluarkan raungan yang kuat saat melihat dua golem menghalangi jalannya, sebelum sayapnya yang berwarna keperakan menyala dengan cahaya keperakan yang terang. Golem di sebelah kiri mengangkat pedangnya dan menebas ke depan, sedangkan golem di sebelah kanan mengangkat perisai di tangan kirinya, dalam upaya untuk memblokir serangan macan kumbang. Saat sayap Little Silver bertemu dengan serangan dua golem batu, kedua senjata itu secara mengejutkan terbelah menjadi dua, sebelum sayap perak cemerlang Little Silver mendarat di tubuh dua golem tersebut. Sayap macan kumbang hitam itu bagaikan pedang tajam yang menembus tubuh batu para golem, menghancurkan mereka dalam sekejap. Di bawah pengawasan Sun Long dan Liu Mei, golem setinggi 5 meter 16,4 kaki, itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah,
sebelum Little Silver terbang maju seperti kilatan petir keperakan, saat mencapai sumber cahaya. Selanjutnya bab 356 bahaya di Villa Raja Naga.